Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukni, NIM 1914040010 dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya membuat video kali ini untuk menjelaskan materi-materi menjelang ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu dosen Nita Putri Utami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya Zukni NIM 1914040010 mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi tentang relasi rekursif, jenis-jenis relasi rekursif, penyelesaian dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit, konsep dasar poset, patis, aljabar boleh, dan gerbang logika. Yang ketiga, konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matrik, dan lintasan terpendek, algoritma Ritja, pohon dan pohon rentang. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan relasi rekursif. Yang pertama, definisinya yaitu suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku sebelumnya dan barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuar relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Di sini ada jenis-jenis relasi rekursif. Definisi yang kedua yaitu suatu relasi rekursif linear homogen berderajat K dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum, yaitu N sama dengan C1AN, N dikurang 1 ditambah C2A kurang N dikurang 2 ditambah dan seterusnya dengan C C2, CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Kita bisa memperhatikan tabelnya itu tabel ini. Dan selanjutnya contoh soal. Untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Penyelesaiannya misalnya AN sama dengan 3N. Untuk bilangan bulat non-negatif N, AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN sama dengan 2 dikali 3N kurang 1 dikurang 3N kurang 2. AN sama dengan 3N. Maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursif. AN sama dengan 2 AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Selanjutnya, misalnya AN sama dengan 2 pangkat N untuk bilangan bulat non-negatif, AN 2 AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN-nya sama dengan 2 dikali 2 pangkat N kurang 1 dikurang 2N kurang 2 pangkat N kurang 2. AN 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N kurang 2. AN sama dengan 2 pangkat N dikali 1 dikurang 1/4 sama dengan 2 pangkat N dikali 3/4 tidak sama dengan 2 pangkat N. Maka AN-nya sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi bagi relasi rekursif. AN sama dengan 2 AN kurang 1 dikurang AN dikurang 2. Selanjutnya, misalnya AN sama dengan 5 untuk bilangan bulat non-negatif, AN-nya 2 AN dikurang 1 dikurang AN kurang 2. AN sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5. AN sama dengan 5. Maka AN-nya sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursif. AN sama dengan 2
AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Catatannya, jika kondisi awal A0 akan menentukan suku pada barisan berikutnya. Selanjutnya, menentukan relasi rekursif homogen dan koefisien konstanta. Tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2A N dikurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Penyelesaiannya, bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursif AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2 dan pindahan semua suku ke ruas kiri, yaitu AN dikurang A, N dikurang 1 dan dikurang 2, AN dikurang 2 sama dengan 0. Karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan setiap koefisien dan tanda setiap suku. Selanjutnya, AN dikurang AN dikurang 1, 2 AN N kurang 2 sama dengan 0. Dan R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 R pangkat 0 sama dengan 0. Dan R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan min 1 yang disebut akar-akar karakteristik. Untuk mendapatkan solusi khusus, gunakan nilai awal yang diketahui. A0 2 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 0. Dan kita mendapatkan persamaannya, yaitu 2 sama dengan C1 ditambah C2. Dan selanjutnya untuk mendapatkan persamaan keduanya, yaitu A1-nya 7 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 1 ditambah C kuadrat C2. Dan 7 sama dengan 2C1 dikurang C2 untuk mendapatkan persamaan keduanya. Persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan min 1, sehingga solusi khusus dari relasi rekursif AN sama dengan A dikurang N dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2 adalah AN-nya sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang min 1 pangkat N. Selanjutnya, poset dan lattice, himpunan terurut. Misalnya, R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut. Refleksi untuk sebarang A, elemen S berlaku A, elemen R. Antisimetrik jika A, B, A elemen R, maka A sama dengan B. Transitif jika A, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurut parsial atau singkatan relasi urut. Dalam hal ini, R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Selanjutnya, himpunan terurut parsial. Definisinya, sebuah himpunan terurut parsial adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemen terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Diagram Hasse. Diagram Hasse dari poset sehingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika A kali B. Secara alternatif, diagram Hasse dapat digambarkan secara vertikal, di mana simpul A digambarkan bawah simpul B jika A kecil dari B dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas garis jika A, B.
Supremum. Definisi: diberikan A subhimpunan dari poset S sebuah elemen M elemen S disebut batas atas dari A jika untuk semua X elemen A berlaku X 4M. Lebih lanjut, jika sebuah batas atas dari A mendahului batas atas A lainnya, maka batas atas ini disebut supremum dari A dan dinotasikan sebagai sub A. Istilah lain supremum batas atas kecil yaitu infimum. Diberikan A subhimpunan dari poset S sebuah elemen M elemen S disebut batas bawah dari A jika untuk semua X elemen A berlaku M4X. Lebih lanjut, jika sebuah batas bawah dari A mendahului batas bawah A lainnya, maka batas bawah ini disebut infimum dari A dan dinotasikan sebagai infimum A. Istilah lain infimum batas atas besar. Lattice. Definisi lattice secara aksioma. Lattice. Pendefinisian lattice secara aksioma: diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi meet dan join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C elemen L ketiga aksioma berikut terpenuhi. Maka jika lattice L juga memenuhi aksioma hukum distributif, maka L disebut lattice distributif. Definisi sebuah lattice atau kisi: L adalah sebuah poset di mana infimum A, B dan sub A, B adalah untuk sebarang A, B elemen L. Dalam konteks lattice, infimum disebut meet dan supremum disebut join. Dan selanjutnya aljabar boolean. Definisinya: misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner dan ditambah dan dikali dan sebuah operator uner. Misalnya 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel kecil B kecil dari tupel ditambah X 0,1 besar disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, A, B, C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, identitas A ditambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Komutatif A ditambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B dikali A. Distributif A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. Dan komplement: untuk setiap A, B terdapat elemen unik A, B sehingga A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0. Selanjutnya, untuk memenuhi sebuah aljabar boolean, kita harus memperlihatkan yang pertama elemen-elemen himpunan B, yang kedua kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator uner. Himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Yang pertama, aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi empat aksioma di atas. Gerbang logika, kita bisa melihat gambarnya di sini. Selanjutnya, pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logis adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logis menjadi sebuah sinyal keluar logik. Gerbang logika tersebut diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, cairan, optik, dan bahan mekanik. Gerbang logika adalah sebuah
entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika Boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikut. Selanjutnya, konsep dasar graf. Suatu graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari F dan E, yaitu G, F, G dan EG sama dengan F, E. Dengan yang pertama, F adalah himpunan simpul. Yang kedua, E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Graf dapat disajikan dalam 3 cara yang berlainan, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan tak terurut, diagram, dan matrik. Sebuah graf yang dinyatakan dalam bentuk himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk diagrama atau matrik, dan sebaliknya. Selanjutnya, salah satu bentuk penyajian adalah bentuk himpunan. Dalam bentuk notasi himpunan, sebuah graf dinyatakan dengan pasangan terurut dari sebuah himpunan, yaitu himpunan titik dan himpunan garis. Himpunan garisnya merupakan kumpulan dari pasangan tak terurut dari dua titik. Contohnya, graf G sama dengan F, E, dengan F, U, F, dan E sama dengan U, F. Selanjutnya, contoh soal konsep dasar graf. Misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyak sisi dan gambar grafnya. Menurut lema penyelesaiannya, menurut lema jabat tangan and shaking lema, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Diketahui bahwa jumlah derajat titik graf itu adalah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian, banyak sisi di G adalah setengah kali 10 sama dengan 5. Gambar graf G dapat dilihat sebagai berikut. Tampak pada gambar di atas bahwa derajat titik A, B, C, dan D berurut adalah 1,4, 3, dan 2. Tampak pula ada sisi 5, ada 5 sisi pada graf tersebut. Selanjutnya, derajat titik. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Misalnya, G sebuah graf dan F sebuah titik. G derajat titik F dilambangkan dengan DGF atau DF adalah banyak sisi G yang terkait dengan titik F. Dengan catatan, setiap golongan atau loop dihitung 2 kali, atau dengan kata lain, derajat titik yaitu banyaknya sisi bertemu pada suatu titik. Misalnya, peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Selanjutnya, penyajian dengan matrik. Matrik yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matrik adjasensi, simetrik, dan matrik insiden matrik. Definisi matrik agensi. Matrik agensi AG adalah agensi dari sebuah graf G. Didefinisikan dengan agensi AJ sama dengan 1 jika FJ dan FK sama dengan yaitu EG. Ajeksi sama dengan 0 jika FJ dan FK-nya E dan G. Definisi matrik insidensi. Matrik insidensi is dikali G sama dengan insidensi dari sebuah graf G didefinisikan dengan insidensi sama dengan 1 jika garis J bersidensi dengan titik K, dan jika insidensi sama dengan 0 jika garis J tidak bersidensi dengan titik K. Selanjutnya, lintasan terpendek. Lintasan terpendek atau short path graf terbobot. Lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasinya, menemukan jarak terpendek atau waktu tempuh
tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Menemukan waktu tersingkat pengirimannya pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintas antara pendek, antara lain lintas antara pendek antara dua buah simpul tertentu, lintas antara pendek antara sebuah pasangan simpul, dan ketiga lintas antara pendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Lintas antara pendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Dan selanjutnya algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintas antar pendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintas antar pendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Selanjutnya algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra kita bisa melihat untuk mencapai dari 1 ke 5 itu banyak cara yang kita lalui, yaitu cara yang kedua, 3 dan 4. Untuk lebih cepat kita mencari sampai ke dari titik 1 ke 5 itu kita mencari lintasan yang terpendek atau pembobotan yang paling rendah. Di sini ada 1 ke 2 itu pembobotnya 100 dan 1 ke 3 pembobotnya 30. Kita di sini memilih pembobot yang paling rendah, maka kita memilih 30. Dan selanjutnya kita bisa menuju ke 5 itu menjalur 3 dan 2 ke 4. Jadi pembobotan yang paling rendah yaitu 10. Jadi kita memilih jalur 3 ke 4. Di sini ada 2 jalur lagi, yaitu 60 dan 50 pembobotannya. Yang paling rendah yaitu 50. Maka kita akan sampai di sana dengan jalur 1, 3, 3, 4, 4 ke 5. Maka jalur yang kita lalui itu dengan cepat dan pembobot yang paling rendah. Selanjutnya carilah jarak terpendek dari rutenya dari 1 ke 8 dan 1 ke 16. Di sini kita mencari 1 ke 8. Di sini banyak cara yang kita lalui untuk sampai 1 ke 8. Jadi intinya itu kita harus melalui untuk sampai ke sana dengan pembobot yang paling rendah. Di sini banyak yang pembobotnya. Kita cari paling rendahnya, yaitu 1 ke 3, 1 ke 2, dan 1 ke 3 itu pembobotnya 2, sedangkan 1 ke 2 itu 1. Maka kita memilihnya 1, dan selanjutnya untuk jalurnya itu 2 ke 3 satunya, dan untuk sampai ke titik 5 kita memilih pembobot yang paling rendah, maka kita akan memilih 3 ke 5 pembobotnya maka 1. Jadi kita udah sampai ke titik 5. Di sini banyak pembobotnya. Untuk sampai di sana kita pilih yang paling rendah, yaitu 3, 5 ke 6 pembobotnya 3, dan sudah sampai di 6. Di sini banyak cuman kita udah dikasih pilihan cuma 1, maka kita akan memilih pembobotnya 2 untuk sampai ke 8. Maka banyak cara yang kita lalui 1 ke 8 itu, tapi kita memilih pembobotnya yang paling rendah. Dan selanjutnya itulah penjelasan ringkasan materi dari pelajaran matematika di skrip saya. Kalau ada kata yang salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.